Pelintang Semarnya ada di depan ini. Setelah ada jembatan layang. Jembatan layang ini di atas rel ya, rel kereta api jurusan Solo Wonogiri, yaitu lewat di atas ini. Nah, ini sebelah kanan persis inilah yang disebut Pelintang Semar. Batunya mana ya? Nah, itu ada tulisannya. Anda nggak bisa. Selamat sore teman-teman. Kita berjumpa lagi. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat menjelang Idul Fitri, Lebaran sebentar lagi ya. Saat ini saya sedang ada di kota Wonogiri. Sebutan kota mengacu pada status Wonogiri sebagai kecamatan. Jadi Wonogiri sendiri adalah sebuah nama kabupaten yang ibu kotanya adalah Kecamatan Wonogiri Kota. Nah, saya hendak mengajak Anda untuk jalan-jalan ngabuburit city tour keliling Wonogiri Kota. Nama Wonogiri tentu tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya orang Indonesia ya, karena kita sering sekali menjumpai atau mendengar nama Wonogiri, terutama kalau berkaitan dengan, ya Anda benar, berkaitan dengan sebutan bakso. Bakso atau mie ayam, kita sering sekali melihat spanduk warung bakso atau mie ayam, bakso Wonogiri atau mie ayam Wonogiri. Nah, saya akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke Wonogiri Kota alias ibu kota Kabupaten Wonogiri. Jadi abang-abang bakso yang suka kita temui itu asalnya dari sini. Nah, salah satu ciri hendak memasuki Wonogiri kalau dari arah Solo, jadi di belakang saya ini arah Solo. Nah, kita mau ke Wonogiri adalah ada jalan berliku seperti ini. Ini kalau sudah dari Wonogiri, dari Solo sebetulnya jalannya lurus-lurus saja, tapi tiba-tiba kita menemui jalan berliku. Nah, itu sudah dekat sekali dengan Wonogiri Kota. Ini kita sudah masuk wilayah Kabupaten Wonogiri, tapi belum masuk wilayah Wonogiri Kota. Nah, kita akan segera melihat Wonogiri Kota atau kota Wonogiri itu seperti apa. Jadi itu ada jalan berliku sambil naik sebentar. Terus kita akan ketemu dengan sebuah tugu. Nah, kalau sudah ketemu tugu ini, ramai ya. Nah, itu ada tugu merah putih di sebelah kanan tengah ya. Kalau di layar Anda ada kanan tengah itu Tugu Adipura. Jadi Wonogiri dulu di masa dulu pernah mendapatkan penghargaan Adipura. Nah, kita belok kanan, lurus juga bisa. Ini lurus ke arah Praci atau Pacitan, itu lurus. Nah, kita masuk ke Wonogiri Kota, belok kanan. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah kota Wonogiri. Kota Wonogiri sendiri tidak luas-luas amat, bisa sangat disebut sebagai kota kecil ya, tapi bersih. Anda lihat sendiri di layar ya, jalannya bersih, pohonnya hijau, teduh, jauh dari gambaran kota Wonogiri, jauh dari gambaran Wonogiri yang gersang. Karena ya memang kebetulan ini masih cukup sering hujan di sini, jadi pohon-pohon hijau. Nanti kita akan lihat juga mungkin ya di kejauhan bukit-bukit itu masih hijau. Tapi kalau pas musim kemarau, apalagi kemarau panjang, bukit-bukit hijau yang ada di latar belakang, nah itu sebelah kanan layar, latar belakang layar itu menjadi kering hitam karena itu bukit-bukit yang sekarang tampak hijau itu aslinya isinya batu semua. Jadi kalau pas musim kemarau pohon-pohonnya kering, kelihatan sekali batu. Nah, ini kita menyusuri jalan ini jalan utama menuju pusat kota Wonogiri. Ini kendaraan yang dari sana berasal dari Wonogiri Kota, bisa juga dari Pacitan, bisa juga dari Praci Mantoro, dari Ponorogo juga bisa. Itu semua lewat sini. Dan ini lalu lintasnya agak ramai karena menjelang Lebaran dan banyak sekali kendaraan luar kota yang sedang mudik ke Wonogiri. Jadi tentu bisa kita bayangkan bersama ya bahwa
begitu banyak orang Wonogiri, asli Wonogiri yang merantau tersebar ke seluruh Indonesia, termasuk para pedagang mie ayam dan bakso. Nah itu kalau lebaran, apalagi lebaran kali ini ketika sudah 2 tahun nggak bisa mudik. Nah saat ini mudik itu banyak sekali kendaraan. Nanti akan kita saksikan di tengah kota Wonogiri suasananya seperti apa. Ini kita semakin mendekati pusat kota Wonogiri ya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman pemandangan pusat kota Wonogiri, terutama pusat bisnisnya ya. Kalau pusat pemerintahannya kayaknya kita tidak akan lewat, karena meskipun kecil lalu lintas jalan di kota Wonogiri ini banyak satu arahnya, jadi agak merepotkan kalau kita berkeliling penuh kota. Jadi akan saya bawa Anda melihat pusat bisnis Wonogiri seperti apa. Suasananya relatif lebih sepi. Jadi kalau dibanding dengan kota-kota di Jabodetabek ya jauh ya. Kotanya lebih kecil, penduduknya lebih sedikit, tapi jadi kelihatan lebih rapi, bersih, rapi. Infrastruktur bagus sampai di jalan-jalan jalan-jalan di wilayah perumahan itu jalannya mulus, rata-rata hot mix. Jadi sebetulnya kota ini menyenangkan untuk ditinggali ya, karena tidak terlalu hiruk pikuk. Bagi Anda yang pengen menghabiskan masa pensiun di sebuah kota yang tidak terlalu heboh, tidak terlalu hiruk pikuk, tidak terlalu ramai, Wonogiri bisa menjadi pilihan. Cuma ini cocok bagi mereka yang agak menyukai hawa panas ya, karena meskipun lokasinya deketan dengan pegunungan, kota Wonogiri ini relatif panas, belum sesejuk pegunungan. Oke, kita melaju terus di tengah jalan menuju kota Wonogiri. Bersih kan, rapi kotanya. Semakin mendekati kota Wonogiri, nanti setelah menyeberang lampu merah yang sekarang bernyala hijau ini, kita akan melewati sebuah spot yang disebut sebagai Pelintang Semar. Pelintang Semar ini tampilannya seperti batu raksasa gitu, dan keganjal oleh pohon beringin sehingga nggak jatuh. Cuma sayang karena kameranya statis nempel di kaca mobil ya, saya nggak bisa menunjukkan Anda wujud Pelintang Semarnya seperti apa, tapi mungkin suatu saat di lain video akan kita tunjukkan. Nah ini wilayah Pelintang Semar sebelah kanan tadi. Oh sorry, maaf, Pelintang Semarnya ada di depan ini. Setelah ada jembatan layang ini di atas rel kereta api jurusan Solo Wonogiri, yaitu lewat di atas ini. Nah ini sebelah kanan persis inilah yang disebut Pelintang Semar. Batunya mana ya? Nah, itu ada tulisannya. Anda nggak bisa lihat, itu ada batu gede yang nggak jatuh karena seolah disangga oleh pohon besar. Seolah-olah disangga oleh pohon besar, itulah Pelintang Semar. Nah kita sudah semakin mendekati pusat kota Wonogiri. Ini kalau Anda lihat di kanan kiri ada pertokoan ya, kebanyakan tutup ya karena ini satu hari menjelang Idul Fitri. Kita memasuki pusat kota Wonogiri.
Ini jalan ini memang satu arah, jadi ke depan itu adalah pusat bisnis pertokoan. Nah, kita belok kiri karena mau muter. Inilah pusat kota Wonogiri, kota yang sangat terkenal itu. Jadi kalau pas lebaran begini, banyak sekali orang-orang asli Wonogiri yang merantau pulang kampung. Jadi kalau kita lihat, coba Anda lihat mobil di kanan kiri, sebagian diantaranya mobil bernomor polisi luar kota Wonogiri. Wonogiri sendiri platnya plat plat AD. Nah, ini kita lihat sebagian mobil parkir di sini itu bernomor polisi luar kota, luar Wonogiri maksud saya. Dan dari Jawa Timur, dari Sumatera, dari ini banyak yang plat B juga. Ini fenomena ini bukan hanya terjadi di Wonogiri kota ya, tapi kalau di saat-saat mudik seperti ini, kita mau ke daerah manapun di seluruh kawasan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang ada di pegunungan maupun yang ada di dekat pantai, kita akan bertemu dengan mobil-mobil plat B, plat F, plat D, plat L, plat Sumatera, plat Kalimantan, Bali. Itu akan kita temui di mana-mana. Itu membuktikan bahwa orang Wonogiri adalah berani merantau, berani mencari rezeki hingga keluar daerah. Jadi kalau pas seperti ini kita mau jalan-jalan ke wilayah manapun di Kabupaten Wonogiri, kita akan bertemu dengan mobil-mobil luar kota. Mobil-mobilnya bagus-bagus, keren-keren, sebagian malah jangan heran kalau mobil itu adalah mobil-mobil mewah. Oke, saya akan bawa Anda lurus. Sebetulnya kalau gini belok kanan juga bisa, langsung ke jantung kotanya. Kita akan lurus. Ini jalur utama menuju Wonogiri Selatan, Kabupaten Wonogiri Selatan, seperti Wuryantoro atau Pracimantoro, itu lewat sini, selalu dilewatkan sini. Kotanya tidak bising, tenang, bersih, rapi, bagus. Bagi yang Anda yang gemar untuk menyantap makanan, juga di sini itu surga lah untuk penggemar kuliner Jawa ya. Sotonya enak, ayam goreng enak, sate kambing enak. Juga ada beberapa makanan khas Wonogiri yang nggak ada di tempat lain. Nah, di sini bagi yang seneng makan enak, Wonogiri salah satu tempatnya. Tuh di latar belakang ada pegunungan ya. Itu hijau bagus kalau sekarang ya, tapi coba kalau musim kemarau itu seluruh terbentang, itu akan tampak batu karang gitu, semacam batu apa yang hitam itu, karena memang ya itu sebetulnya batu yang terombok besar lah. Oke, tadi kita ke kiri, kita sudah melewati pusat kotanya ya. Pusat kotanya ada di belakang, tapi nanti kita akan putar di depan. Kita ini menuju Waduk Wonogiri, tapi ya lagi-lagi saya tidak akan membawa Anda ke Waduk Wonogiri saat ini ya. Mungkin besok atau lusa saya akan tunjukkan Waduk Wonogiri, tapi kalau sekarang sih belum. Kita hanya ini jalan menuju Pracimantoro, Wuryantoro yang otomatis lewat di dekat waduk. Tapi kita tidak akan sampai ke waduk. Nah, ini kalau Anda lihat di kiri-kiri jalan, di kanan juga ada janji jiwa. Jadi ada yang Anda yang menggemari cappuccino, es kopi, itu ada janji jiwa di barusan saja kita lewati. Kita akan berputar di tugu kecil ini, putar untuk balik lagi ke arah Wonogiri kota. Yes, harus hati-hati, ada kendaraan dari arah Praci masih penuh ya, karena tikungan. Sabar.
sabar. Oke, yuk kita mulai. Hati-hati Mas. Oke. Ini ada, kita akan lewat ini gerai baru Janji Jiwa di Wonogiri. Jadi kota ini kota kecil, tapi cukup komplit. Bagi Anda yang pengen tinggal di sini jangan khawatir, karena kota ini juga dekat dengan Solo, cuma sekitar 1 jam ya dengan kendaraan sendiri. 1 jam sudah sampai ke kota Solo atau kota Surakarta. Nah, kita sekarang menuju ke pusat kota Wonogiri. Jadi kita tadi sudah lewat jalan ini, tapi dari arah depan ya, kita sekarang arah sebaliknya, alias menuju pusat kota Wonogiri. Kita lihat kota Wonogiri itu seperti apa yang namanya sering kita dengar. Nah, wujudnya kota Wonogiri itu seperti apa? Ini bisa juga pengobat kangen ya bagi teman-teman asli Wonogiri yang sekarang sedang ada di perantauan tapi belum berkesempatan untuk mudik kali ini. Nah, ini mungkin sedikit sebagai pengobat rindu. Kalau Anda sudah lama tidak menengok kota Wonogiri atau belanja di kota Wonogiri atau jalan-jalan di pasar kota Wonogiri, nah ini mungkin bisa menjadi sedikit mengobati rindu ya, sedikit saja, karena memang kunjungan ke kampung halaman itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Silakan Anda yang nonton video ini punya kenangan dulu pernah jalan-jalan dengan kekasih di kota Wonogiri, jajan di bakso Titoti. Oh iya, bakso Titoti itu aslinya Wonogiri dan salah satu cabang tertua di Wonogiri ya. Nanti kita lewati. Nah, ini lampu merah ini menandakan kita masuk ke jantung bisnis kota Wonogiri. Setiap tahun biasanya kalau menjelang Lebaran ya, kecuali 2 tahun terakhir, karena 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun terakhir yang lalu karena memang tidak bisa mudik ya karena COVID. Nah, setiap tahun sebenarnya suasana Lebaran di sini sangat meriah. Nah, mulai dari sini sebenarnya sudah jalan satu arah. Nah, itu Anda bisa lihat di depan ini pusat kota Wonogiri. Kendaraan-kendaraan berparkir itu platnya BB. Kalau ada nengok sebelah kiri, saya nggak kelihatan, nggak begitu jelas di layar ya, plat BB, A, F, B. Ya karena memang kalau Lebaran seperti ini ya mobil-mobil luar kota, mobil-mobil milik para perantau asli Wonogiri yang sedang pulang kampung atau mudik ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga, handai tolan, terutama untuk sungkeman dengan orang tua. Nah, ini sebelah kiri ini pasar Wonogiri. Sekarang pasarnya udah bagus. Kata lurus ini parkirnya sampai tengah jalan ya, saking penuhnya. Ini banyak jalan yang kemudian ditutup untuk parkir karena nanti di puncaknya setelah Lebaran biasanya ramainya bukan main. Nah, ini jalan ini akan penuh oleh kendaraan. Itu kalau Anda bisa lirik ya, nomornya nomor luar kota BB, kebanyakan B. Dari saudara-saudara kita asli Wonogiri itu memang cukup berani mencari kerja, mencari nafkah atau bekerja di luar kota. Aduh. Oke, kita jalan terus. Kita tadi sudah melewati jalan ini cuma dari arah sana. Nah, sekarang saya ingin bawa Anda kembali ke arah sana. Jadi kita sudah melewati tadi ya pusat bisnis kota
kota Wonogiri. Ya itulah, Wonogiri kota kecil, tapi setiap kali mengunjungi kota ini saya selalu kagum ya. Apalagi kalau pas lebaran seperti ini, kentara sekali bahwa kota ini melahirkan para pejuang-pejuang nafta yang hebat. Nah ini Anda coba lihat, perhatikan plat nomor mobil-mobil yang ini, mobil dari arah Solo ya, sebagian diantaranya berplat B, plat luar kota, mereka sedang mudik entah ke Wonogiri bagian yang mana ya, ke selatan bisa ke Plasik, ke Wuryantoro, atau mungkin ada yang ke Gunung Kidul lewat sini juga bisa, Kabupaten Gunung Kidul yang sebetulnya masuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta juga bisa sampai lewat sini sih, kalau memang misalnya dari Jakarta atau dari Jawa Barat lewat tol, kemudian keluar tol di Kartosuro atau Solo ya, lewat sini untuk ke Gunung Kidul lebih bukan lebih ya, bisa juga gitu daripada lewat Yogyakarta atau Klaten. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu video pendek kali ini. Bagi Anda yang sedang mudik, saya ucapkan selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga besar, handetolan, sahabat lama, dan terutama untuk sungkeman dengan orang tua bagi yang masih memiliki orang tua. Semoga Anda semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, murah rezeki, lancar segala urusan, dan bahagia selalu. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di video-video saya yang lain. Terima kasih.